Assalamualaikum Pak Ustadz Abul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi Pak Abul. Abul tuh ya. Mungkin OTW ini. Ya, alhamdulillah teman-teman ini tadinya mungkin kita hari ini materi-materi di Pro Khalifah luar biasa banget ya, sambil menunggu bahwa selain marketing buminya kita jalankan yaitu Habluminanas ya teman-teman, tapi hari ini malam ini kita insya Allah akan diberikan satu bentuk pengetahuan, bentuk keilmuan yang akan disampaikan sama Pak Ustadz Abul. Ya insya Allah untuk malam ini kita dapat sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar kita dunianya saja ataupun cara dari cara-cara dunia saja ya teknisnya, tapi ada teknis cara-cara ke Allah ya, ke marketing langit. Mungkin di luar sana waktu dulu saya di marketing nggak ada yang namanya marketing langit gitu ya, tapi alhamdulillah di Prudential ada yang namanya marketing langit ya. Insya Allah kita semua akan dapat sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita. Sekali lagi coba Pak Ustadz Abu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waduh, waalaikumsalam. Ini lagu baru datang, Bang. Ini udah siap belum Pak Ustadz? Belum, ntar lagi. Gimana? Ya. Enggak, dilanjut dulu sama Pak Risman. Kita mau mau sesuai tadi rencana ya Pak Risman ya, kita mau tahsinan ya. Oke, teman-teman ya. Kita untuk mengisi dan menunggu Pak Ustadz Abul, mungkin beliau ada keperluan tadi, jadi alangkah baiknya mari kita isi. Nah insya Allah kita dengan tahsinan ya insya Allah ya. Tapi teman-teman untuk ini yang akan kita baca yaitu surat Ar-Rahman ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng aja ya insya Allah ini akan menambah nilai-nilai keberkahan untuk malam hari ini ya teman-teman. Kita sama-sama ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'u rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini kal taqiyan bainahuma barzakhun la yubghiyan
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار والمنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم بشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواء أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات لا يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, terima kasih ya udah mungkin baru pertama ini tahsin ya dilakukan. Mungkin tidak ada yang kebetulan ya, insya Allah online bukan sama-sama melantunkan ayat-ayat Allah ya, insya Allah ini nambah-nambah kegiatan, nambah-nambah keberkahan untuk kita semua ya. Amin ya Allah. Amin. Ya. Sekali lagi saya mau konfirmasi teman-teman, kita hari ini akan diberikan ilmu yang sangat luar biasa banget sama pakarnya, yaitu Pak Ustadz Abul Aswad, yaitu tentang marketing langit ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar di luar sana seperti Bu Emi, Bu Siska, udah pernah dengar marketing langit? Belum pernah? Nah, kalaupun memang belum pernah, kita akan, insya Allah nih hari ini kita akan diberikan satu penerangan ya, insya Allah nih tentang marketing langit. Ini kita coba sapa dulu nih Pak Ustadz. Pak Ustadz Abul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari kameranya kurang jelas ini ya kayaknya. Iya, ini rada burem Pak Ustadz Abul, jadi laptopnya agak jadul nih kayaknya. Jantan teka tinggal kasepna gitu main cerangna. Tapi tesawiyos tidak mengurangi semangat dari kami untuk mendengarkan apa yang akan nanti di-sharingkan sama Pak Ustadz Abul. Insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz Abul, dilanjutkan saja. Oke, teman-teman, Pak Ustadz sudah siap ya? Ya. Pak Ustadz? Siap. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Sebelumnya, teman-teman, mari kita lihat dulu nih ada Sunday Punch dari Pak Ustadz Abul ya. Kakak, boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillah Pak Abul, baik, alhamdulillah. Ini kayaknya sinyal agak dut-dutan sih kayaknya ya, kayaknya. Aman Pak Abul, Aman ya? Oke. aman, insyaallah. Oke teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-temanku seperjuangan di Pro Khalifah, baik yang di Bandung maupun di Cianjur, dimanapun berada. Malam ini, alhamdulillah, saya bisa berbagi walaupun sedikit ya. Yang terpenting adalah mengamalkan ya ilmu yang ada ya, sebuah dalil balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun itu sedikit tapi bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan judul marketing ini marketing langit ya dan marketing bumi ini sebenarnya dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan ya, karena langit pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi walaupun kita tidak bisa melihat siapa yang memberi rezeki, tetapi kita percaya akan marketing langitnya, yaitu Sang Maha Pencipta yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya marketing langit dalam bahasanya itulah jangan pernah kita suuzon sama yang memberi rezeki, itu saja ya. Tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membahas tentang marketing langit itu apa saja dan strategi marketing langitnya, kemudian faktor langitnya seberapa persen atau seberapa jauh atau seberapa banyak ya faktor langitnya ketika kita melakukan ikhtiar ya. Ketika kita melakukan usaha di muka bumi ini, tentu kita tidak lepas yang namanya manajemen ya. Marketing yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau marketing buminya barangkali teman-teman sudah pada tahu semuanya. Ya, saya join dari 2015 sampai sekarang jatuh bangun ya. Segala macam sudah dirasakan dengan strategi, dengan marketing ini itu. Marketingnya sudah bagus, usaha kita sudah bagus. Ya, kemudian ya sedekahnya juga sudah bagus misalkan. Dengan cara gestur kita, cara bicara kita, cara kita berhadapan dengan canas kita, cara kita menghadapi keberatan canas kita, dengan cara dan ala kita yang berbeda, kita keluarkan semuanya. Saya dari 2015 sampai sekarang masih punya kendala yang namanya marketing, gitu ya. Maka pada malam ini, pada dasarnya marketing bumi sebenarnya adakah yang salah pada diri kita? Atau adakah yang kurang pada diri kita ketika kita menjalankan bisnis prudential ini, ya ini bisnis dunia akhirat, bisnis yang betul-betul dengan ikhlas membantu sepenuh hati, bekerja dengan hati, insya Allah ya. Jangan lupa ketika kita mengisi ya knowledge kita ya, hal-hal yang berkaitan dengan strategi penjualan, strategi bisnisnya sudah kita lalui semuanya, tapi ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan oleh kita, Bapak Ibu, apa yang salah pada diri kita? Tidak ada yang salah sebenarnya. Mungkin ada yang terlupakan oleh kita. Ya, sekarang lagi trennya bahasa marketing langit. Sebenarnya marketing langit ini bagaimana? Jangan lupa kita memohon dan meminta kepada Sang Maha Kuasa. Silakan kakak
IT untuk menampilkan slide-nya walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat teman-teman malam ini. Sebelum saya memulai marketing langitnya, saya akan baca suatu hadis yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti saya akan tambahkan rezeki yang engkau miliki. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ketika kamu kufur, tidak ingat dan tidak pernah bersyukur, hanya sekedar lisan saja, ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaan saya amat berat. Nah, di sini apa strategi marketing langit dan faktor langit itu seberapa banyak atau seberapa besar, seberapa persen? Teman-teman semuanya, saya sedikit sharing sedikit ya, beberapa bulan yang kemarin banyak sekali penolakan-penolakan ya ketika kita menawarkan produk-produk yang unggul menurut kita ya, apalagi yang sekarang ini flu cerah, flu cinta gitu ya, itu lagi tenar banget. Termasuk kemarin si tawar mental lagi, datang lagi mental lagi, malam sudah tahajud kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok dimudahkan, tetap mental lagi, mental lagi, mental lagi. Barangkali ada yang kurang, ada yang terlupakan. Setelah saya memanajkan kembali pola kerja saya beberapa hari belakang, saya coba untuk kembali istiqomah di dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, hablum minallahnya. Karena kita diberikan satu kesempatan hablum minannas wa hablum minannas, yaitu hubungan kita horizontal kita antara sama manusia, makhluk sosial, dan jangan lupa hubungan vertikal kita pada Sang Pencipta yang kita sebut dengan marketing langit tadi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk doanya teman-teman ya. Alhamdulillah saya coba datang ke market yang besar dan super cuek orangnya. Saya coba memberanikan diri ya. Saya coba memberanikan diri untuk datang satu kali, saya jelaskan, dia main HP ya, sambil saya berdoa, ya Allah mudahkan ya. Hanya sekedar berdoa. Kemudian jawabannya apa setelah itu? Ya, nantilah dipikirkan lagi ya. Saya banyak kerjaannya. Saya pulang kembali, kemudian datang lagi. Kebetulan dia ada di kantornya, saya datangin lagi. Alhamdulillah, datang kedua, dia begitu fair, begitu respon. Kenapa? Dari situlah saya coba berpikir merubah apa yang harus saya lakukan. Segala marketing yang bersifat konvensional, yang bersifat ya hal-hal yang strategi apapun sudah saya lakukan. Ternyata memang betul marketing langit itu luar biasa teman-teman, ya, adalah bersedekah. Itu bersedekah itu dengan cara bersedekah tidak harus banyak, tetapi istiqomah. Jadi teman-teman, kalau mau coba ini apa yang saya lakukan, silakan bersedekahlah setiap hari ya kepada orang yang berbeda, daripada kita bersedekah banyak tapi jarang. Karena kita harus sedekah banyak hanya diperuntukkan pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Tetapi kalau kita bersedekah walaupun sedikit tetapi kontinu istiqomah setiap hari, insya Allah bermanfaat untuk orang-orang banyak. Saya coba itu beberapa hari. Alhamdulillah di pertemuan berikutnya mohon doanya ya, dia sudah ngasih data ya, mudah-mudahan ini big cash ya, insya Allah didoain ya. Alhamdulillah, tidak lupa bersyukur kepada yang
Maha Kuasa, mudah-mudahan minggu ini bisa shoot, please closing ya. Dan insya Allah 99,9% closing. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kenapa harus sedekah? Ya. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu miskin. Karena bersedekah itu adalah menambah keberuntungan dan kesempatan kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka di dalam Al-Quran setiap strategi marketing langit ini, faktor langit itu yang menentukan di dalam Al-Quran, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilan habba wallahu yudhi'u liman yasha. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu nanti diganti oleh Allah. Perumpamaan 1 biji padi ditanam 7 tangkai tumbuh 1000, itu perumpamaan. Bagaimana Allah menggambarkan rezeki kita ketika kita melakukan marketing langit. Nah, ini teman-teman. Bersedekah itu ya adalah satu keajaiban. Maka mangga silakan dicoba. Saya sebelum datang ke rumah nasabah ini, yang insya Allah di cash ini ya lumayan lah ya, di atas 30 juta api lah insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya mencoba mensedekahkan sejumlah apa yang sudah ada di benak saya. Coba sedekahkan. Baru saya berangkat untuk berikhtiar, bertemu kembali kepada calon nasabah. Alhamdulillah, Allah memberikan satu kemudahan di luar dugaan saya, di luar nalar saya, melihat orang karakternya yang begitu super cuek. Tetapi alhamdulillah, tanpa dia banyak bicara, dia ngerti. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ini teman-teman, yaitu bersedekah. Ya. Kemudian marketing langit, apa yang harus kita jalankan? Ya sholat. Sholat wajib dan sunnah. Nah, sholat di sini coba mulai sekarang teman-teman lakukan sholat itu berjamaah, ya. Sholat wajib dan jangan tinggalkan rawatibnya, ya. 5 menit atau 10 menit sebelum azan itu sudah berada di masjid untuk melakukan tahiyatul masjid. Terus laksanakan itu. Jangan lupa sholat rawatibnya, ba'diyah dan qobliyahnya dilaksanakan. Insya Allah, ketika kita rutin dan istiqomah, selalu ingat kepada yang memberi rezeki. Insya Allah, ya, apa yang menjadi satu keinginan, goal kita, ketika kita berikhtiar, Allah mudahkan, insya Allah. Tapi jangan belang betong, kata orang Sunda. Itu namanya itu, ya kadang enggak, kadang terputus. Nah, jangan sampai putus. Memang kalau dalam bahasa spiritualnya selama 40 hari kita coba terus melaksanakan istiqomah sebelum azan dimulai, kita sudah berada di masjid memohon kepada Allah ya, yang terbaik ketika kita menjalankan bisnis prudential. Maka tadi saya katakan, kenapa kok sering sekali kita mengalami penolakan. Bukan salah kita itu sebenarnya. Menjelaskan sudah benar, ya. Pendekatannya sudah benar, ya. Approaching-nya sudah benar, packpending-nya sudah benar. Mungkin faktor langitnya barangkali yang kadang kali kita terlupakan, ya, kita lupa, ya. Nah, maka melaksanakan sholat wajib, ya, 5 kali dalam 1 hari, diawali dengan sholat subuh dan diakhiri dengan isya. Itu adalah insya Allah memudahkan kita dengan cara istiqomah. Apa yang kita lakukan pada siang harinya, insya Allah akan Allah mudahkan. Jangan lupa teman-teman, bangun jam 3, tahajud walaupun 2 rakaat, baca Yasin walaupun 1 kali, insya Allah. Insya Allah siangnya itu berbeda, bisa dirasakan. Ya. Yang wajib kita laksanakan, kemudian menjalankan sholat sunnah. Ya. Menjalankan sholat sunnah adalah menempel hal-hal yang wajib yang kurang bagi kita. Maka kadang-kadang ada doa orang yang gampang sekali diterima oleh Allah, ada yang lama diterima. Nah, jangan seuzon sama Allah.
ya. Jangan buruk sangka sama Allah. Mungkin Allah lagi menguji istiqomah kita, lagi menguji yang namanya dawam kita untuk terus mengadu kepada Sang Pemberi rezeki, ya. Nah, apalagi untuk marketing lead-nya harus kita laksanakan, berbakti kepada orang tua. Ada kan di dalam Al-Quran, teman-teman, ya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Nah, berbakti kepada orang tua adalah mencari ridhonya orang tua. Karena apa? Allah akan ridho ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan menjalankan bisnis itu dengan baik, kalau orang tua kita ridho. Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang tua. Karena ingat, ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtallah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung orang tua kita ridho enggak nih. Nah, jangan lupa kita memberikan atau minta restunya kepada orang tua ketika kita melaksanakan aktivitas dan mau menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, tetap dengan ridhonya orang tua. Karena ridhonya orang tua, kalau orang tua sudah ridho, insya Allah kita melangkah dari rumah menuju kepada calon nasabah kita, ya, target kita. Orang tua ridho, pasti Allah akan ridho. Tetapi ketika orang tua murka kepada kita, Allah pun akan murka. Itu saja. Jadi marketing langit ini bagaimana kita tidak lupa. Di samping usaha kita, kepintaran kita, kecerdasan kita menguasai produk apapun, tetapi marketing langitnya kita abaikan, susah juga. Pasti ada kendala. Tetapi dengan kesederhanaan kita, dengan tulus, ya, dengan ridhonya orang tua, tetap berbakti kepada orang tua. Jangan lupa, mumpung orang tua kita masih hidup, teman-teman barangkali masih ada orang tuanya. Kalau saya alhamdulillah sudah jadi yatim piatu. Jadi orang tua bapak sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Ya, berbaktinya kepada istri saja yang tercinta. Insya Allah ridhonya istri sama ridhonya orang tua. Maka sebelum berangkat saya selalu minta doanya sama istri. Mohon ridhonya sebagai perwakilan dari orang tua saya. Ayah mau berangkat, mau ikhtiar, doakan yang terbaik, semoga pulangnya mendapat kabar gembira ya, insya Allah. Kemudian, nah ini tadi, menghindari riba. Nah, riba ini jangan sekali-kali ya teman-teman, ya mohon maaf, ya minjam kepada rentenir, ya, kasyifa, ya, apalagi online ya pinjaman-pinjaman online jangan sekali-kali karena bunganya sudah melampaui batas banget, gede sekali. Karena riba ini akan menghancurkan semua rencana yang kita pasang dari dulu. Bisa saja kita sudah naik ketika kita termakan riba, ya kita sudah masih berada di atas, ya kita termakan riba yang begitu besar, akhirnya turun ke bawah karena Allah tidak ridho. Ada di dalam surah Al-Imran ayat 130. Itu silakan teman-teman nanti dibaca ya, jangan masalah riba. Nah, kemudian apalagi memiliki akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik tentunya ya, akhlak itu perlu adanya satu ya tindakan-tindakan yang bermanfaat untuk orang lain. Karena manusia itu harusnya berbagi manfaat, ya. Akhlak yang baik akan bermanfaat, akan memberi nyaman kepada lingkungan sekitar kita. Nah, ketika kita sebagai pebisnis, ya tanamkan akhlak-akhlak yang baik yang sekiranya disukai. Sebab begini, kita ini kadang-kadang berbicara ya punya perilaku yang berbeda, ya. Kadang dia punya akhlak, tapi ketika berhadapan dengan orang yang berbeda karakter sama kita, kadang-kadang kita berbalik, mengikuti alur dia. Tetaplah menjadi kita istiqomah dalam menanamkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita juga ketemu dengan orang yang berakhlak mulia, insya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya berbaik sangka. Nah, nanti ini hanya sekedar
PowerPoint-nya ya. Nanti ada kesimpulan yang sempurna, nanti saya jelaskan marketing langit faktor apa saja ya. Kita harus berbaik sangka sama orang lain, sama teman, apalagi sama Allah yang memberikan rezeki. Jangan khawatir. Hari ini kita ditolak. Berbaiklah sangka kepada Allah. Ya Allah, ini adalah yang terbaik bagi engkau. Andaikan saya hari ini langsung engkau berikan rezeki, mungkin saya termasuk orang-orang yang sombong yang tidak mensyukuri nikmat engkau ya Allah. Ya harus bersangka seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan keberatan, penolakan dari nasabah, ya, tetap kita berbaik sangka kepada Allah, ya. Kemudian selanjutnya tidak memutus tali silaturahmi. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, man arada minkum ayyub sitarizqahu wa yutawwila umrahu falyasil. Barang siapa yang ingin ditambahkan rizkinya, dimudahkan rizkinya ketika dia berikhtiar, maka falyasil rahimahullah. Maka perbaiki tali silaturahmi, jangan sampai terputus sedikit pun. Karena itu akan menghambat yang namanya ya hoki kita, ya rezeki kita. Karena ketika kita memutuskan silaturahmi ini berarti kita sudah setengah atau separuh kita memutuskan rezeki, kesempatan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, nah dari marketing langit ini apa yang harus strategi yang kita jelaskan sebenarnya sama. Faktor langitnya apa saja? Ya tadi, yang pertama husnuzon. Baik sangkalah sama Allah. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Itu jelas. Sifat Rahman yang diberikan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Baik yang kaya, mau miskin, mau yang brengsek, mau pembunuh, mau beransak, misalkan segala macam, tetap Allah berikan rahmatnya. Ya. Tetapi Allah tidak memberikan rahim kepada sembarang orang. Allah memberikan sifat rahim, kasih sayangnya, rezekinya kepada orang-orang tertentu yang selalu ingat kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah tadi. Maka cara kita bersyukur sama Allah itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Kadang-kadang kita salah ya. Alhamdulillah, sujud syukur, kita bersyukur dapat rezeki, alhamdulillah, closing hari ini alhamdulillah. Tapi bukan itu sebenarnya wujud syukur kita. Tetapi bersyukur itu bagaimana kita melakukan, kita nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, ya, bukan rezeki yang kita dapatkan seketika itu, tetapi cara mensyukur dengan perbuatan kita adalah tingkah laku kita, cara perbuatan kita ketika kita sudah diberikan oleh Allah rezeki, misalkan harta apapun, tetap kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi aplikasinya, prakteknya, ya, dengan tindakan kita mensyukuri Allah. Nah, husnuzon itu penting semua. Jangan lupa berdoa, teman-teman. Berdoa itu, ya, Allah ud'uni astajib lakum. Ya, berdoa sebelum melakukan ikhtiar, sebelum kita usaha, besok, ya, atau lusa, kita berdoa, bangun tahajud malam-malam, baca Quran, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan segala usaha dan upaya, ya Allah. Di malam yang sunyi ini, saya bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, begitu hina diri saya ini, ya Allah. Jadi cara berdoa itu bukan meminta, ya, jadi memuji dulu kepada ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengajar. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya. Hamba begitu hina di hadapan-Mu, ya Allah. Tidak ada artinya hamba begitu banyak dosa, ya Allah. Hamba begitu banyak ukur nikmat dan tidak bersyukur atas nikmat Engkau, ya Allah. Di malam ini ampuni, ya Allah yang Maha Ghafur, atas dosa-dosa saya, atas segala perbuatan saya, Allah. Semoga dosa yang Engkau hapuskan, yang Engkau ampuni, memberikan satu jalan yang terbaik dan mudah buat saya untuk menjalankan bisnis Prudential. Ini kita berdoa terus sama Allah, insya Allah, ya. Dengan kita berdoa, ya. Tapi ingat, ya, yang namanya rezeki itu, ya, harus dipancing juga.
dan harus dijemput, kasarnya dikejar. Ya, rezeki itu harus dipancing. Ya, cara memancing rezeki itu ya tadi dengan cara bersedekah juga, melakukan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita pancing bukan hanya sekedar pancing, tetapi rezekinya dijemput, kita kejar itu rezeki. Kita jemput rezeki kita. Tapi kalau hanya memancing rezeki, kita pancing dengan bersedekah, terus bersedekah, tapi tidak ada tindakan, ya nonsen. Ya, maka rezeki itu harus dikejar. Setelah kita pancing, nah baru ya umpannya itu terus ditarik. Kita telusuri kemana nih arahnya. Kita kejarkan rezeki kita yang sudah menjadikan apa namanya itu dalam benak pikiran kita mau apa, kita kejarkan itu. Nah, ketika kita mau melakukan, misalkan contoh teman-teman, teman-teman udah memancing nih, sudah pancing rezekinya dengan bersedekah, tahajudnya sudah, bersedekahnya sudah, ya, tapi rutin ya. Kemudian berbuat hal-hal yang baik sudah, berbakti sama orang tua sudah, berbaik sangka sama Allah sudah. Kalau teman-teman kita sudah memancing rezeki, tinggal bagaimana tindakan kita untuk menjemput rezeki itu sendiri dengan penuh kepercayaan dan percaya bahwa Allah pasti akan ngasih yang terbaik buat kita. Optimis. Jadi ini kadang-kadang mindset itu betul ya. Kadang-kadang mindset itu teman-teman, itu yang saya alami ketika mindsetnya sudah tidak, istilahnya nggak benar gitu. Nah pasti nggak benar. Gitu. Tetapi ketika kita ikhlas banget, tulus, kadang-kadang ada momen-momen kita itu benar-benar pakai hati gitu loh. Jadi nggak berharap closing gitu ya. Benar jelas beda dengan kita nafsu untuk closing itu beda banget seperti itu. Maka teman-teman semuanya berdoa itu penting. Pancingkanlah rezeki kita dengan cara bersedekah ya, dengan cara berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, insya Allah karena sedekah itu akan memberikan satu aura positif kita ketika hal-hal yang tak terduga kita rasakan. Maka di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang percaya, barang siapa yang mau memancing rezeki dengan merubah pola kerjanya, yaitu mengingat kepada sang memberi rezeki, maka pasti wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Yang tadinya mindset kita, pikiran kita nggak mungkin, tapi kata Allah mungkin. Yang tadi kata kita aduh orangnya begini, jalan kayaknya nggak mungkin deh. Tetapi karena kita itu betul-betul menjalankan marketing langit dengan baik, istiqomah, semua sesuatu itu mungkin saja, ya, mungkin saja. Insya Allah apa yang kita lakukan ya untuk memancing rezeki ini, jangan lupa teman-teman, setelah kita pancing rezeki itu dengan hal-hal yang positif, ya, kita selalu ingat kepada sang pemberi rezeki, ya. Jangan lupa kita kejarkan rezeki itu, kita jemput itu rezeki itu dengan cara bertemu dengan orang banyak, ya, mengedukasi, ya, ring 1, ring 2, ring 3, gitu ya. Ring 3 itu sekarang, apalagi sekarang lagi susah bertemu ya, istilahnya, ya, medsos itu harus digalakkan, mudah-mudahan. Tanpa kita sadari, tanpa kita duga, kadang-kadang nyangkut aja gitu. Nyangkut. Karena kita sudah melaksanakan yang namanya berbakti kepada orang tua, sedekah penting tadi ya, kerjakan kewajiban dan sunnah sholat, kemudian silaturahmi lah, hindari ribah, berbagi manfaat untuk orang lain. Nah, kita sebagai seorang agen, teman-teman, sebagai tenaga pemasar, tentu ketika kita menginformasikan produk-produk terbaru kita kepada calon nasabah, kita sudah mengamalkan yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kita sudah mengamalkan sebaiknya manusia memberikan satu manfaat, informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi niatnya ketika kita datang kepada calon nasabah kita, niatnya ya Allah,
saya pengen ikhtiar, jadikanlah saya khairun nas, anfa'uhum linnas ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada calon nasabah saya, betul-betul beliau ya, mereka merespon ya Allah, mengerti arti dan pentingnya asuransi syariah. Ya Allah, ini syariah ya Allah, tidak ada ribanya. Saya betul-betul menjalankan bisnis ini berdasarkan syariah. Mudah-mudahan Engkau memberikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Jadi dari teman-teman semuanya, saya juga masih belajar ya, terus terang masih belajar bagaimana caranya sampai sekarang ya tetap, bahkan teman-teman ya, orang yang sekiranya kita anggap pasti bisa nih karena orangnya enak gitu, baik gitu ya, ramah, ternyata ketika edukasi kita melakukan pending approaching, kemudian kita ini kan kebutuhannya baik orangnya, alhamdulillah, terima kasih katanya atas informasinya, bagus banget. Tapi mohon maaf, saya untuk sekarang, aduh nggak bisa mohon maaf. Nah, jawaban seperti itu nggak apa-apa, teman-teman. Ya, kadang-kadang yang kita sangka itu baik, mudah, tapi Allah berkata beda. Nah, mungkin niatnya beda. Terlalu percaya diri itu boleh ya, terlalu pede itu sebenarnya boleh-boleh saja ya, tetapi ketika kan pede kita ketika menyebut rezeki, nah seharusnya kita ingat marketing langitnya ya. Kemudian apa? Husnuzon, berdoalah, jangan lupa berbuat baik pada orang tua, jangan lupa bersedekah, istiqomah, continue setiap hari. Saya pun belum bisa continue bersedekah, belum bisa continue. Tidak usah terlalu banyak bersedekah, sedikit tapi konsisten setiap hari. Daripada kita bersedekah banyak, ya bisa diperuntukkan misalkan satu kelompok saja, ya satu rombongan saja, tetapi jarang gitu. Tapi kalau kita bersedekah secara kontinu walaupun sedikit, ikhlas banget gitu ya, bagilah sedekah kita setiap hari kepada orang yang berbeda. Bagusnya gitu, kepada orang yang berbeda, ya jangan itu terus, kepada orang yang berbeda, pada siapapun. Nah, maka yang namanya berbagi itu indah sekali ya, akan memudahkan segala proses hidup kita, termasuk ketika kita memancingkan rezeki kita dengan cara hal-hal berikut ini. Insya Allah ketika kita menjemput rezeki itu, Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan akhirnya kita dibutuhkan oleh orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Jadi teman-teman, malam ini saya tidak banyak berbagi, ya boleh kalau ada pertanyaan tentang marketing langitnya, boleh kita sharing saja ya, karena kalau saya terlalu lama untuk memberikan ini seperti ceramah ya, padahal ini hanyalah strategi marketing langitnya seperti apa, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, husnuzon terus ya teman-teman, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menyalahkan Allah yang memberi rezeki. Jangan sampai ada tersirat pada diri kita suuzon sama Allah. Nah, Allah nggak adil banget. Misalkan, aduh gimana, ngeluh. Karena sifat ngeluh itu putus asa, itu dosa. Ya, tetap kita optimis. Ketika kita ditolak, aku suuzon sama Allah. Alhamdulillah, tetap mengucapkan alhamdulillah. Hari ini saya ditolak ya Allah. Tidak apa-apa. Inilah yang terbaik yang Engkau berikan kepada saya ya Allah. Mudah-mudahan esok atau lusa Engkau berikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Terus doa terus ya, jangan lupa itu doanya ya. Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyid. Insyaallah ketika kita berhadapan di hadapan calon nasabah kita, ya baca doa itu 3 kali ya. Teman-teman, itu yang saya bacakan kemarin, alhamdulillah nggak tahu kayak gimana ya. Orangnya begitu saya baca itu ya dengan khusyuk, sempat dia bertanya kadang-kadang, Pak, lagi ngapain katanya gitu. Ketika saya nunduk, dia bertanya, Pak lagi ngapain? Enggak, ini ketika saya sakit perut nih Pak, saya harus baca doa, hilang sakit perut saya sebetulnya. Saya bikin alasan seperti itu. Padahal saya berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyid. Terus saya berdoa seperti itu. Ya, nah, ingat
marketing langit, kalau ada kesempatan calon nasabah kita ketemu, apalagi calon nasabahnya orang yang luar biasa gitu ya, potensi banget dengan big cash-nya. Kalau bisa, ya, kalau berbenturan dengan zuhur, misalkan, atau berbenturan dengan asar, kalau malam misalkan berbentur dengan maghrib, stop dulu. Ajak dia sholat berjamaah bersama-sama. Gitu. Saya lakukan itu. Jadi sholat berjamaah bersama-sama. Kebetulan saya disuruh jadi imam. Saya imam. Saya baca doa. Yang kencang saya baca doa. Dia mengaminkannya. Padahal doa itu adalah doa, ya Allah mudahkan ini ya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah dia ikut berjamaah. Ya, dia itu melaksanakan marketing langitnya. Ya, ajak berjamaah. Setelah itu, setelah sholat, beda loh teman-teman. Perasaan calon nasabah ketika kita ajak sholat bersama-sama, kemudian duduk bareng lagi menjelaskan, beda banget. Respon dia, cara bicara dia, akhirnya dia memberikan referensi. Coba teman-teman. Nah maka teman-teman jangan lupa marketing langitnya dilaksanakan ya. Ya sekali lagi faktor langitnya apa saja? Husnuzon, doa, berbakti pada orang tua, bersedekah, kerjakan kewajiban dan sunnah kita sebagai makhluk, silaturahmi jangan diputuskan, terus melakukan silaturahmi, hindari riba, ya, berbagi manfaat untuk orang lain, terus lakukan hal-hal yang positif untuk menginformasikan produk-produk kita, ya, yang terbaru, ya, bercerah, bercinta, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan marketing langit ini kita lakukan dengan istiqomah, kita lakukan dengan hati ya. Jangan lupa bersyukur dengan cara mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Gitu. Jadi gini, tahun sekarang memang kita tidak ada apa-apanya. Tapi bersyukurlah, tahun kemarin kita luar biasa. Allah berikan rezeki. Nah, itu namanya bersyukur dengan tindakan-tindakan kita. Bukan hanya sekedar dengan ucapan. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun tahun sekarang saya tidak seperti tahun kemarin. Tetapi setidaknya saya sudah punya sesuatu yang Engkau berikan ya Allah dari hasil tahun kemarin. Nah, wujud kita bersyukur dengan seperti itu. Insya Allah, kata Allah, la azidannakum. Pasti aku tambahkan nikmat Engkau. Tunggu waktunya. Itu kata Allah. Ya, maka teman-teman jangan pesimis, tetap semangat, laksanakan yang sunnah, yang wajib. Sedekah itu yang terpenting, husnuzon apalagi kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau hari ini kita tidak diberikan oleh Allah, belum diberikan Allah, insya Allah lusa dan seterusnya Allah pasti kita akan dapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan itu. Maka selalu berpikir hal-hal yang menjadi keinginan, kebutuhan kita. Selalu berpikir, ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan calon nasabah eta, kemudian saya bisa bantu dia dengan maksimal gitu ya, dan dia menjadi orang yang betul-betul soleh ya Allah. Terus pikiran seperti itu, nah ketika pikiran terus kita tanamkan terus, maka itu akan menjadi darah daging. Teman-teman akan menjadikan satu kenyataan. Kita ketemu berbeda perilaku. Nah itu yang saya rasakan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, malam ini, mohon maaf ya. Nah, tadinya banyak acara tadi tahlilan, kemudian ngajar juga, baru bisa berbagi jam 8 masuk. Mudah-mudahan walaupun sedikit, teman-teman yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusi saja. Usikum wa iyai bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Ustadz Abul Asad. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran ya Pak Ustadz. Materinya cukup simpel ini ya, tapi padat ini. Tapi menurut saya sangat padatnya berisi gitu ya. Dan memang insya Allah seperti itu ya Pak Ustadz Abul. Nah, mungkin alhamdulillah nih hari ini sudah dicerahkan sama Pak Ustadz Abul
tentunya masih teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, masih ada yang penasaran gitu ya tentang marketing langit ini. Eh, Mungkin secara pemaparannya belum jelas apa gimana ya. Saya pengen tanya yang pada agent baru nih, mungkin baru baru dengar ya tentang marketing langit ini. Nah, coba ada yang teman-teman sekali lagi ada yang mau bertanya kah ke Pak Ustadz Abul ini tentang marketing langit? Bu Siska, eh, Pak Rian, ya, Pak Hafiz, Bu Emi, Bu Tati, boleh teman-teman ada yang mau bertanya? Masih ada waktu, ini kurang lebih 15 menit lagi, masih lumayan. Mangga silakan, ada yang mau bertanya dari materi yang barusan sama Pak Abul? Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Boleh kita sharing ya. Mungkin ada hal-hal yang barangkali kalau ada teman merasakan begini, kenapa ya katanya? Ketika saya mau melangkah dan mau ke rumah nasabah itu kok suka ragu-ragu kadang-kadang. Nah itu boleh teman-teman itu ragu-ragu seperti itulah ya. Berarti kita belum percaya kepada sang pemberi rezeki kepada kita. Jadi jangan ragu-ragu lah. Memang saya dulu teman-teman ragu dan takut itu luar biasa. Ya, takutnya apa? Bukan takut ditolak, takut apa ya? Memberikan komentar-komentar yang di luar harapan kita kadang-kadang. Tapi alhamdulillah dengan melakukan cara marketing seperti marketing langit begini, ya alhamdulillah. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu sebenarnya dengan karakter yang berbeda, ya sebenarnya sama sebenarnya. Hanya saja bagaimana kita cara mengolahkannya di hadapan canas kita gitu. Bagaimana kita mengolah kata-kata kita, bagaimana kita mengolah gestur kita, bagaimana kapan kita harus tersenyum, kapan kita harus bercanda, kapan kita harus memuji beliau, ya itu ada waktunya. Tapi yang terpenting bagi saya ketika mau ketemu dengan orang, niat aja, ya Allah saya niat ya Allah. Dengan malam kita bangun malam dulu baca Yasin ya, jangan lupa baca Al-Waqiah ya, Al-Muluk. Niat ya Allah besok saya mau ikhtiar ya Allah. Berikan saya kekuatan, keberanian, pede lah katakan. Yang penting saya berani dulu ya Allah. Itu aja. Yang penting saya berani dulu ya Allah. Mudah-mudahan orang yang saya temukan ini adalah orang yang soleh gitu. Gitu, Pak Risman. Semuanya. Wah, luar biasa ya. Tuh, udah pengalaman dari Pak Ustadz Abul ini sesuai ya kayaknya dengan karakter Pak Ustadz Abul, memang tepat materi ini disampaikan sama Pak Ustadz Abul ini, memang luar biasa nih. Jadi kalau dulu di marketing saya memang tidak ada Pak Ustadz Abul untuk pernah pengalamannya dulu di otomotif, nggak ada yang namanya marketing langit. Jadi marketing bumi gitu ya. Jadi ya makanya dari sisi ya mohon maaf misalkan ya dari keberkahan ataupun teknik-teknik ini ya nggak ada gitu ya, nggak dibahas gitu ya. Ya terus dikejar untuk dunianya saja gitu ya. Padahal kita juga lupa untuk ada yang namanya akhiratnya gitu ya. Nah ini luar biasa banget ya. Ada yang didapat dari materi malam ini, teman-teman? Ada agent baru, mangga silakan ada yang mau bertanya. Sedikit, ini kayaknya saya tak habis binimah juga nih ya. Kemarin ada salah satu leader kita ya, saya didoain, ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz dapat big cash minggu sekarang. Doanya terkabul, alhamdulillah. Itu yang doain ke Eli itu. Berkah ya Pak Ustadz Abul ya, doa ucapan adalah doa ya. Terima kasih Bu Eli sudah mendoakan saya, alhamdulillah minggu sekarang saya ya walaupun nggak besar ya mudah-mudahan 30 juta mah ada lah. Wow, alhamdulillah.
Itu ya kita berbagi aja. Walaupun jangan berbagi itu jangan melihat murahnya, tapi dengan hati aja, karena hobi saja gitu berbagi pada orang lain. Itu aja insya Allah. Ya, luar biasa ya Pak Abul, kekuatan dari doa ya. Datangnya keberkahan itu mungkin, mohon maaf ya kalau bahasa kasarnya, dari apa namanya, kalau misalkan datangnya dari ayam aja gitu ya, ya kita terima gitu ya, yaitu telur maksudnya nih, gitu ya. Ya maksudnya dari siapa aja yang mendoakan kita, kita aminkan ya. Ya siapa tahu memang betul bahwa itu satu keberkahan untuk kita ya Pak Ustadz Abul. Betul. Nah jangan, makanya kita di kegiatan apapun dalam hal ini saling berbagi, saling mendoakan, wah luar biasa gitu ya. Memang dari itu baru dari satu orang, apalagi dari 5 orang, 10 orang gitu ya. Nah luar biasa. Luar biasa. Doa Gitu. teman, doa kerabat, dekat, insya Allah Mas Jawad ya. Luar biasa itu, jangan kita abaikan, harus diaminkan. Maka ketika kita didoai sama teman, mudah-mudahan bla 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 bla, misalkan sukses, ini, ya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, gitu aja udah insya Allah. Ya, insya Allah. Ingat ketika Betul. kita juga jangan sampai salah ya teman-teman. Keren. Yang menulis di dalam ini juga kata-kata amin itu harus sesuai ya, karena amin dengan amin itu berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mendoakan orang juga jangan sampai salah juga, apalagi menggunakan bahasa Al-Qur'an itu jangan sampai salah, karena salah harakat aja salah arti seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Wah. Betul. Ya luar biasa ya. Memang keren banget ini materi, luar biasa. Cuman memang waktu ya. Sekali lagi ada yang mau bertanya kah teman-teman dari agent atau nggak apa-apa dari leader juga yang ada yang mau ditanyakan. Jadi setuju bahwa tadi yang saya catat ya Pak Ustadz Abu, bahwa rezeki itu kita harus dipancing dan harus dijemput gitu ya. Terus juga kita harus continue gitu ya, istiqomah terus ya, insya Allah akan diberikan di depan lebih dari itu gitu ya, walaupun awalnya penolakan, tetapi nanti insya Allah diganti ada yang lebih dari itu. Terus juga ini yang paling ini Pak Ustadz Abul, yang mungkin saya belum pernah lakukan, ini ada ajak nasabah itu sholat berjamaah pada saat zuhur ataupun pas waktu datangnya sholat. Nah ini yang luar biasa banget sebenarnya, yang saya pun belum pernah baru kali ini dengar. Dan paling gini lah, kalau mengajak nggak apa ini zuhur atau apa ini asar, mohon izin ya, paling seperti itu. Nah dari sana padahal nasabahnya, oh ya Pak Rizman, kita mau mau ke masjid dulu. Nah paling seperti itu ya. Kalau memang diajak, kita ngajak, ini kita luar biasa banget. Wah ini saya baru dengar, ini keren banget, mencerminkan identitas kita ya Pak Abul Aswad. Nah ya itu, wah luar biasa Pak. Teman-teman coba mungkin dipraktekkan nanti ya. Berarti harus dipraktekkan Pak Ustadz Abul ya. Jadi sedikit Pak Arisman, ini saya lakukan sudah 5 kali. Saya mengajak nasabah, calon nasabah ya, sholat berjamaah bareng gitu ya, sholat berjamaah. Nah, semuanya closing. Ketika dia ketika dia tidak mau diajak, dipaksain. Berarti ya udahlah, kita lakukan usaha yang semaksimal mungkin aja. Tapi ketika dia sudah mau diajak sholat berjamaah bareng-bareng, insya Allah kesempatan ya itu semakin terbuka ketika selesai sholat berjamaah tadi. Jadi auranya tuh beda banget ketika dia natap kita. Itu positif banget gitu. Iya pasti positif. Pak Ustadz Abu, boleh boleh ada pertanyaan dari saya. Misalkan ketika pas waktu itu, misalkan mau tanda tangan pada saat closing gitu ya, terus misalkan zuhur,
apakah itu sebaiknya menurut Pak Ustadz Abul ya, karena momentumnya ini lagi closing ya, lagi tanda tangan, pas waktu zuhur ataupun asar masuk. Kira-kira menurut Pak Ustadz Abul, apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya? Yang menurut Pak Ustadz Abul ya, apakah harus menyelesaikan dulu lalu berjamaah gitu ya? Apakah di cancel dulu, setelah itu kita teruskan ya. Kadang-kadang kalau pas diteruskan, kadang-kadang si nasabah buyar lagi gitu ya fokusnya. Ataupun apa misalkan alasannya. Kira-kira menurut Pak Ustadz, gimana nih untuk tipsnya tepatnya? Apa pernah gitu seperti itu? Kemarin seperti itu kemarin. Jadi ketika tanda tangan kemarin itu pas banget itu. Ketika mau tanda tangan, terus sudah ini ya, dia bahkan sudah ini ngeluar uang ya dari sakunya itu. Ternyata dia udah nyiapin dari tokonya. Dari dia datang udah nyiapin di belakangnya dan alhamdulillah dia rencana untuk sekarang itu untuk 3 bulan katanya. Nanti mudah-mudahan katanya mau setahun juga. Nah, ketika dia mau close, pas mau tanda tangan, saya bilang begini, Pak, ini kan udah uzur. Apakah kita sholat dulu atau kita lanjut ini aja? Kita berikan tawaran sama dia. Ternyata dia ngajak sholat. Kita sholat dulu aja. Alhamdulillah. Justru dia yang ngajak sholat. Nah, jangan khawatir. Pikirannya berubah, insya Allah. Kalau dia sudah mengajarkan kita untuk melakukan sholat, berarti kan dia sudah mengajarkan kita bagaimana caranya mendekatkan diri dulu kepada Allah. Mudah-mudahan mungkin apa yang dia lakukan, tindakan dia itu memberikan satu keberkahan dari Allah. Makanya dia ngajak bagaimana sholat dulu, bersolat dulu. Dia nyuruh saya imam, alhamdulillah, saya doa. Kemudian setelah itu ngobrol-ngobrol dulu sebentar di sholat. Ya, kemudian kembali ke kantor dia, ngobrol lagi. Alhamdulillah. Langsung dia kasih uang. Kata saya, ditransfer aja, Pak. Oh, enggak, cash aja. Ini aja. Langsung dikasih. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah sekali udah akan mudah, ya udah mudah. Kita tidak bisa apa-apa. Semua sudah skenario Allah. Cara closingnya, cara nasabah memberikan respon kepada kita, semua sudah Allah balik. Maka ya muqallibul qulub ya. Jadi jangan sampai ya muqallibul qulub sabit qulubana, jaga. Tapi sekali-kali baca aja. Ya muqallibul qulub qallib qalbahu qalban khasyian. Nah, ya Allah yang membalikkan hati, tolong balikkan hati beliau ini supaya tahu dan respon sama saya. Seperti itu. Udah. Mudah-mudahan kita berdoa ya, optimis Allah pasti beri yang terbaik sama kita karena kita melakukan dan melaksanakan yang namanya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Sang Pencipta yang memberikan rezeki kita kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Wah, luar biasa. Keren Pak Ustadz Abul. Untuk agen-agen, untuk teman-teman yang baru ya, untuk teman-teman baru jangan merasa takut, ragu. Sok lakukan dulu marketing langit. Lakukan itu dulu. Yakin. Gini teman-teman. Ketika tahajud kita laksanakan, kemudian baca surat Yasin, ya, kemudian kita bersedekah. Niatkan, ya Allah besok saya mau ikhtiar. Coba teman-teman lakukan itu, pasti beda. Rasa percaya dirinya, rasa optimisnya itu luar biasa. Insya Allah, lakukan itu. Jangan takut, jangan ragu, karena tidak ada yang namanya saya digebukin sama calon nasabah. Nggak ada. Paling ditolak. Kalau ditolak, ya tolaknya juga halus. Ya, tapi yang namanya penolakan itu jelas, ya pasti ada. Bisnis manapun, ya kegagalan itu jadikan satu pelajaran buat kita ya, yang tertunda aja sebenarnya. Tinggal kita mau nggak menjemputkan dia lagi, putus asa nggak kita gitu. Ketika ditolak kata Allah, nih saya coba kamu nih katanya. Anda saya coba untuk ditolak secara mentah oleh calon nasabah. Mental kamu, cara kamu bersyukur gimana? Allah coba kita itu, ikhlas nggak kita gitu.
Ya alhamdulillah ya kita belajar ikhlas walaupun saya sampai sekarang masih berat. Masih berat yang namanya ya melakukan hal-hal seperti itu, tapi berusaha untuk yang istiqomah aja, istiqomah terus dokter. Wah, luar biasa Pak Ustadz Abul. Udah padat ya, tadi ada dari Bu Siska katanya baca Yasin di waktu tahajud 1 kali katanya ya Pak Ustadz di chat barusan. Betul ya, seperti itu ya Pak Ustadz Abul ya. Ya. Ada pertanyaan katanya. Coba dijelaskan lagi. Gimana maksudnya gitu misalkan. Jadi begini, sebenarnya kalau kita memaknakan surah Yasin itu ya, jadi yang namanya tahajud itu, teman-teman ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam yang gelap kita, di saat orang tertidur nyenyak, ya, ibaratnya kita menyelam lautan, itu istilahnya. Orang lagi nyenyak di lautan, kita coba, ya, lagi nyenyak tertidur, kita bangun, curhat sama Allah, ya, meminta maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, tempat yang terpuji sebenarnya esensinya kalau saya mengartikannya adalah bukan hanya sekedar jabatan saja, tetapi Allah berikan tempat calon orang yang kita temui ini adalah orang-orang yang soleh, gitu. Orang-orang yang baik, yang respon, ya, dan orang-orang yang mengerti. Gitu. Nah maka di Allah maqaman mahmuda. Nah setelah itu, karena makna tahajud pada dasarnya bukan diangkat derajat sebagai pejabat, tetapi diangkat derajat ketika kita memberikan, mengedukasikan kepada orang. Orang itu melihat kita itu seperti hal yang berbeda, di luar biasa, yang memandang kita itu berbeda. Nah, diteruskan dengan surat Yasin. Silakan teman-teman, di dalam surat Yasin itu ada yang namanya Farahu Warihat wa Jannatun Na'im. Itu baca. Silakan lihat di artinya itu, ya teman-teman bisa diamalkan itu. Farahu Warihat wa Jannatun Na'im. Baca itu 7 kali, yes. Terus ketika kita mau melangkah ke rumah calon nasabah, setelah kita duduk di hadapan dia, jangan lupa berdoa teman-teman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu aja. Jadi intinya tahajud dan baca Quran adalah satu, menumbuhkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, pikiran kita pada siang hari tetap positif, tidak pernah negatif. Jadi bekerja itu pakai hati. Beda ketika kita nggak bangun malam. Saya tuh pernah membedakan, pernah merasakan ketika saya nggak bangun malam bekerja, terus bangun malam baca Quran, terus wirid, beda banget. Itu perasaan tuh beda banget. Ikhlas gitu melaksanakan juga. Jadi teman-teman silakan lakukan marketing lainnya seperti itu. Siapa tahu yang namanya rezeki, ya kita nggak tahu kapan, di mana, pada siapa, kita nggak tahu. Semuanya Allah yang ngatur. Pasti akan ketemu yang namanya hal-hal yang menjadikan satu kebutuhan kita. Itu Karisma. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Insya Allah. Amin. Amin Pak. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya Bu, sama-sama Bu. Gusti kami semangat Insya Allah. Amin Pak, amin. Ya, alhamdulillah terjawab Bu Siska ya. Nah, insya Allah ini luar biasa banget. Selain ilmu marketing dari Pak Ustadz Abul, insya Allah ya menambah keilmuan dan juga ketauhidan kita untuk malam ini ya, bahwa di bisnis asuransi Prudential Syariah bukan hanya sekedar marketing bumi aja yang kita ikhtiarkan dengan maksimal, belajar terus ningkatin skillnya, tapi
kita juga diperdalam ataupun dibekalin dengan ilmu-ilmu agama ya, tentunya ilmu-ilmu Allah gitu ya, yang ya insya Allah jadi benar-benar ini bisnis dunia akhirat, bisnis berkah gitu ya, insya Allah sukses untuk dunia akhiratnya ya Pak Abul Asad. Jadi kita udah punya ibadah unggulan juga di Puro Khalifah, 3 ibadah unggulan ya, jangan lupa mungkin kita terus istiqomah ya Pak Ustadz Abul ya. Selain barusan ada tambahan-tambahan Yasin malam dibacakan, silakan teman-teman, mudah-mudahan untuk malam ini bisa diaplikasikan ya sama teman-teman semua. Oke, ada lagi nggak? Mungkin berhubung waktu sudah jam 9, ada pertanyaan lagi? Apa cukup? Ada yang mau disampaikan oleh Bu Anissa mungkin atau Bu Resda yang sama nih di sini, luar biasa banget, pernah sharing juga. Ada tambahan Bu Anissa atau Bu Resda atau yang lain, leader yang lain? Cukup Pak Risman. Tenisa mangga. Mohon maaf saya mau ngasih ini ke Pak. Enggak, ada cukup Tenisa. Pak Abul, hatur nuhun, jazakallahu khairan, luar biasa. Ya kita memang perlu ya teman-teman, istilahnya bukan hanya ilmu tentang gimana closing gitu ya, gimana kita prospek, tapi ilmu ini juga yang luar biasa ya. Jadi kita tadi mohon maaf saya sepotong karena tadi barusan ini ada JFW juga dengan agent, jadi tapi saya dengar gitu kan. Saya dengar, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya. Atur nuhun pisan Pak Abul. Amin ya Allah. Jadi jariah ya buat Pak Abul dan kita semua. Ya. Itu mungkin Pak Risman, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, sekali lagi bahwa di Prudential bukan hanya dapatnya duniawi saja yang kita kejar, tetapi akhiratnya pun kita kejar. Jadi hablum minallah sama hablum minannas kita seimbang ya teman-teman ya. Luar biasa banget, makanya emang saya merasa happy lah di sini ya, insya Allah kita sama-sama satu visi, satu misi ya. Nah, teman-teman, mungkin udah karena waktu dan juga memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran buat Pak Ustadz Abul yang udah ngasih materi malam ini tentang marketing langit. Semoga ada kajian-kajian nanti ya yang akan diberikan sama Pak Ustadz Abul juga. Kita akan kembali lagi mungkin sama Pak Ustadz Abul juga. Ya teman-teman, untuk mengakhiri sekali lagi tadi diawalin dengan doa, kita akhirin juga dengan doa Pak Ustadz. Boleh ditutup dengan doa apa mau Pak Ustadz apa saya? Langsung aja Pak Risman. Insya Allah Pak Ustadz Risman lebih ini. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, untuk mengakhiri, semoga malam ini kita menjadikan satu keberkahan untuk khususnya untuk Pak Ustadz Abul dan umumnya untuk kita semua ya. Kita insya Allah kita aplikasikan besok untuk orang lain di luar sana. Untuk menutup acara malam ini, mari teman-teman kita membacakan doa penutup ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin minal awwalina wal akhirin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya, mohon kurang dan lebihnya hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Assalamualaikum pagi, Pak Risman. Insya Allah, terima kasih Hatur nuhun, banyak. Kak Sadayana. Pak Ustadz, nuhun pisan sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah jadi pahala berlimpah buat Pak Abul. Abul nuhun. Nuhun ya Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sudah Nuhun, join. Kak Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Eda. Hatur Iya. nuhun. Hatur nuhun, udah diingetin tadi. Sami-sami, Pak Risman. Nuhun pisan ya. Nuhun, Pak Risman. Sami-sami Bu Wita Aija, sami-sami. Kakak, terima kasih banyak kakak. Oh iya, kakak juga. Nuhun kakak. Pak Ustadz, sadayana hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin live ya. Ya, enggak.